Dina Lorenza Lufiera Bebubu. Saya dari kelas 10 Mia 5 ingin memberitakan firman Tuhan. Mana firman Tuhan dapat kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakut di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami pada hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman di antara kita. Kiranya Engkau telah menanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami maupun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama satu hati. Baiklah, tema ibadah kita pada hari ini kita ambil dari Ibrani 10 ayat 25, di mana ayat ini berbunyi, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Baiklah, Alkitab yang kita ambil dari Alkitab Ibrani 10 ayat 25, di mana yang tercantum yaitu doa, pujian, dan firman Tuhan. Ketiganya berangkai ibadah sejati menghasilkan umat sejati, selaras dalam jati diri Yesus yang mengutamakan pikiran dan perasaan Yesus. Filipi 2 ayat 1-5 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sejati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencapai kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seseorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ibadah sejati yang kita bangun bersama mencerminkan kehadiran Allah. Kehadiran harus membuat kita khusyuk. Ibadah dibangun untuk mencerminkan hati dengan hati Tuhan. Firman Tuhan adalah alat penuntun kita. Saat firman itu dinyatakan, saat hati disediakan bagai tanah subur siap menerima firman Tuhan. Allah Maha Hadir, Maha Mengetahui, dan Maha Hebat. Kuasanya tidak terbatas, kuasa Allah akan tetap bekerja. Ibadah apapun itu membawa manfaat sebab Allah memberi tuntunan. Allah hadir dalam setiap ibadah kita. Ibadah apapun itu membawa manfaat sebab Allah memberi tuntunan. Allah hadir dalam setiap ibadah kita. Amin. Kita tidak mampu apa-apa tanpa kasih sayang Tuhan. Kita tidak mampu apa-apa tanpa kasih sayang Allah. Mengapa kita sebagai umat manusia bosan beribadah? Karena sebagian manusia terpengaruh oleh lingkungannya maupun dari gadget, teman-temannya, ataupun itu dari dirinya sendiri. Kebanyakan anak remaja sekarang malas beribadah ke gereja. Mengapa begitu? Karena bisa juga diakibatkan oleh game ataupun temannya yang mengajak dia di saat pada hari Minggu. Bagaimana orang di sana? Mengapa dia tahan tidak beribadah? Itulah sebabnya godaan iblis sudah tercantum di dalam dirinya sendiri. Sebagai umat Kristen, sebagai umat Allah, kita harus rajin beribadah ke gereja. Karena hanya sekali seminggu kita beribadah di gereja. Ibu itu menjelaskan tentang seorang remaja tidak boleh masuk ke gereja, karena kalau tidak ke gereja maka Tuhan akan marah. Mengapa? Karena kalau tidak beribadah, hati dan pikiran kita merasa tidak tenang dan pelajaran kita pun terganggu. Ibu ini selalu menyarankan kepada kami untuk selalu beribadah
setiap hari Minggu di gereja dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kita harus mendengarkannya dan mencernanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman, untuk menutup firman Tuhan kita ada baiknya kita berdoa sebelum dalam Bapa kami, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dalam melaksanakan ibadah pada hari ini. Ya Bapa, jadikanlah itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kami dan melaksanakannya setiap hari Minggu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan yang saya bawakan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Berarti di antara kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mami